Saudara, apa yang perlu diwaspadai dari hepatitis akut? Kita akan berbincang dengan juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi serta mantan Direktur Penyakit Nular WHO Asia Tenggara, Chandra Yoga Aditama. Selamat malam Bapak dan Ibu. Mas, Iya, saya ingin konfirmasi dulu ke Bu Siti, apakah 3 anak yang kemudian dinyatakan meninggal karena hal yang misterius bisa dipastikan karena hepatitis akut ini? Iya, jadi sampai saat ini ketiga kasus yang kita sampaikan sebagai suatu kewaspadaan pada hari Minggu yang lalu, ini tentunya masih terus dalam proses investigasi ya, karena kita belum bisa menyingkirkan semua kemungkinan bahwa ketiga pasien anak ini betul-betul bukan mendapatkan penularan dari infeksi hepatitis A, B, C, D, dan E yang selama ini sudah kita ketahui. Karena WHO untuk kemudian kita bisa melaporkan sebagai kasus hepatitis akut berat yang saat ini menjadi pernyataan KLB oleh WHO, itu yang pertama kali dilakukan adalah harus memastikan bukan disebabkan oleh virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Nah, kemudian tahap keduanya adalah kita melakukan pemeriksaan terutama untuk jenis adenovirus ya, karena dari 228 kasus yang dilaporkan itu sebagian besar disebabkan atau ditemukan virus adenovirus. Jadi saya konfirmasi ke Ibu. Yang pertama, kematian dari ketiga anak ini bukan karena hepatitis A, B, C, D, dan E. Itu yang pertama. Tapi untuk dipastikan apakah karena hepatitis misterius ini, itu belum dipastikan, belum bisa disimpulkan. Ya, jadi penyebab kematiannya adalah infeksi hepatitis. Tetapi kita belum tahu apakah infeksi hepatitis ini disebabkan oleh hepatitis akut berat yang saat ini tentunya menjadi perhatian kita, ataukah ada penyakit lain yang menyebabkan kematian daripada ketiga anak ini. Karena satu anak itu kita temukan bahwa sebenarnya punya penyakit bawaan lainnya ya. Sebenarnya tahun 2021 itu sudah pernah dirawat di rumah sakit. Ketiganya apakah sudah divaksin semua atau belum, Bu, untuk COVID? Iya. Jadi untuk anak yang usia 2 tahun tentunya belum mendapatkan vaksinasi COVID. Sayangnya anak usia 2 tahun ini pun juga belum melengkapi vaksinasi hepatitis yang kita tahu sudah menjadi program nasional pada anak usia di bawah 1 tahun. Nah, sementara yang usia 8 tahun itu sudah mendapatkan vaksinasi 1 kali ya. Kemudian yang usia 11 tahun itu sudah vaksinasi secara lengkap. Oke. Apakah ini juga ada keterkaitan dengan COVID-19 atau tidak? Tentu ini menjadi pertanyaan. Saya ingin ke Prof. Chandra. Prof. Chandra, ini tentu hal yang mengejutkan meskipun juga harus disikapi dengan wajar ya, tidak berlebihan, tetap waspada meski. Apakah ini juga terkait dengan COVID-19? Pertanyaan saya itu. Yang pertama soal kata-kata mengejutkan, ya. Kenapa disebut mengejutkan? Karena dia oleh media disebutkan dimasukkan sebagai KLB oleh WHO. Kalau kita pakai bahasa WHO itu namanya Disease Outbreak News, DON. Nah, yang masuk sebagai DON itu banyak, bukan hanya hepatitis, dan itu rutin. Kerja di WHO memang mengumpulkan berbagai penyakit itu. Sepanjang bulan April 2022 itu ada 10 DON. 2 diantaranya hepatitis ini, tapi 8 ada penyakit lain, malaria, segala macam. Jadi, dari kacamata itu, masuk ke dalam DON itu justru maksudnya adalah kewaspadaan dini, supaya dunia tahu ini ada sesuatu yang baru loh, mari kita sama-sama cermati, mari sama-sama kita waspadai. Jadi saya setuju dengan statement kedua dari Mas Aiman, kita nggak perlu panik, waspada jelas harus, keterkejutan barangkali kita mesti atur kata-kata yang lebih tepat. Itu yang pertama dulu. Kemudian yang kedua, saya hanya sedikit menambahkan yang tadi soal pertanyaan ABCDE. WHO itu membuat 3 klasifikasi, sama juga hampir sama seperti COVID. Yang pertama confirm, terkonfirmasi. Ya, kalau COVID kan ketemu virusnya. Kalau ini definisi confirmnya belum ada. Kenapa belum ada? Karena dunia belum tahu penyebab pastinya itu apa. Jadi tidak ada diagnosis hepatitis akut confirm, belum ada. Yang kedua yang ada adalah diagnosisnya probable. Probable ini yang tadi disebutkan oleh Dr. Nadia, kalau A sampai E-nya negatif, kemudian ada pemeriksaan laboratorium begini, itu yang namanya probable. Gitu. Yang ketiga, yang namanya epilink. Epilink itu
orang usia, yang tadi harus anak-anak yang dua ini ya. Yang ketiga orang usia berapapun juga, tapi ada kontak erat dengan kasus probable. Itu masuk epilik. 3 itu. Nah, tapi WHO membuat catatan kaki di bawah 3 ini. Kalau hasil hepatitis A sampai E-nya belum ada, sementara gejalanya cocok dengan hepatitis akut berat, bisa dianggap sebagai pending definition. Jadi kasus kita ini, karena tadi belum ada hasilnya, belum selesai hasilnya A sampai E itu, maka statusnya saya kira adalah pending. Nanti kalau sudah ada hasilnya, kalau memang negatif, bisa masuk ke probable. Kalau memang ketemu salah satu A atau E, A, B, C, D, E, dia keluar dari definisi ini. Jadi itu definisi yang itu ya sedikit tambahan dari apa yang disampaikan oleh Bu Nadia. Apakah Prof. Chandra sudah mendapatkan informasi terkait dengan cara penularan hepatitis akut ini? Nah, jadi ini kan pertama kali dilaporkan oleh WHO 15 April. Sekarang belum 15 Mei. Jadi ini baru cerita 3 minggu ini ya, kejadian ini. Karena itu 3 minggu itu 3-3-nya memang masih dicari penyebabnya masih dicari, penularannya masih dicari, berat ringannya penyakit masih dicari. Usianya baru 3 minggu situasi ini, kita tunggulah hasil penelitian menjadi lebih lengkap, baik kita sampaikan ke publik secara lebih jelas begitu daripada kita mencoba menyampaikan berbagai. Termasuk juga informasi ini Prof. Chandra. Jadi walaupun kemudian higienis dan segala macam itu tentu perlu dijaga karena itu salah satu penularan hepatitis A misalnya. Walaupun juga di luaran sana kemudian berkembang informasi bahwa hepatitis akut ini hanya menyerang anak usia balita atau batita juga termasuk sampai 16 tahun. Apakah itu bisa dikonfirmasi? Ya, kalau kita lihat definisinya tadi, yang definisi probable itu adalah kejadian hepatitis akut pada anak di bawah 16 tahun, hepatitis A sampai E-nya tidak ada. Itu definisinya yang probable. Tentu saja kan itu dibuat begitu karena sejauh ini kasus sampai 16 tahun. Nanti kita ikutilah. Sekali lagi ini baru 3 minggu Mas Aiman ya. 3 minggu kita lihat nanti perkembangan berikutnya. Tapi definisi resmi per hari ini adalah bukan per hari ini. Per 23 April adalah seperti itu. Jadi bukan hepatitis A, B, C, D, E dan kemudian menyerang dari anak hingga 16 tahun. Dan ada laboratorium yang lebih dari sekian ratus, 500. Itu hal yang lebih teknis lah. Tapi untuk masyarakat umum minimal 2 itu. Saya ke Bu Siti Nadia Tarmizi. Apakah kemudian juga WHO sudah menyampaikan bahwa ini ada kaitannya dengan COVID-19? Ya, sampai saat ini 2 hal yang berbeda ya. Kalau kita lihat press conference yang kemarin dilakukan oleh WHO, ini adalah 2 hal penyakit yang berbeda. Kalau kemudian kebetulan dari anak-anak itu ditemukan titer antibody yang kemudian mereka memiliki salah satunya riwayat COVID, itu bisa terjadi karena mereka mungkin pernah terinfeksi COVID-19. Dan juga pada saat yang bersamaan ada yang positif COVID. Tapi ini laporan dari global ya. Untuk ketiga kasus yang kita dapatkan di Indonesia, ketiga-tiganya ini hasil tes COVID-nya negatif ya. Jadi ini 2 hal yang berbeda karena kita tahu bahwa SARS-CoV-2 sementara tadi yang hepatitis akut berat adalah virus hepatitis non ABCDE. Jadi semua ini masih dalam tahap penelitian oleh WHO, masih terus berkembang, belum bisa disimpulkan apapun, dan ini kita akan melihat nanti bagaimana kemudian perkembangannya. Prof. Chandra, tentu masyarakat bertanya apa yang harus dilakukan, apakah ini kemudian juga akan menjadi pandemi dan sebagainya. Mungkin ada bayangan-bayangan seperti itu yang ada di masyarakat. Kalau terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti ini, bagaimana Prof. Chandra menjawab itu? Ada beberapa pertanyaan yang banyak keluar di masyarakat. Nomor 1, apakah jadi pandemi atau enggak? Seperti saya sampaikan tadi, ini adalah bagian dari disease outbreak news. Dan itu setiap bulan ada. Dan saya ambil contoh, bulan April pun ada 10. Sebagian dari penyakit ini tidak akan menyebar kemana-mana. Tapi itu bagian dari tugas WHO untuk mengumpulkan semua data. Jadi kita tunggulah perkembangannya. Itu pertama. Yang kedua, karena tadi sudah ngomong COVID-19, yang juga banyak ditanya orang, loh saya anak ini sudah divaksinasi hepatitis dulu, sekarang masih bisa kena nggak ini? Vaksinasi hepatitis yang diberikan itu untuk mencegah yang salah satu dari ABCDE itu. Ini lain lagi ceritanya. Jadi ini 2 hal yang berbeda. Yang ketiga sebenarnya dengan COVID yang sudah resmi disampaikan di WHO pada tanggal 23 April itu adalah vaksin COVID tidak ada hubungannya dengan kejadian penyakit ini, antara lain karena sebagian besar anak-anak yang kena yang memang belum divaksin COVID-19. Jadi itu bisa kita klarifikasi dari kacamata seperti itu. Tapi balik lagi Mas Aiman, memang ini 3 minggu ya. Akan ada berbagai perkembangan
dalam waktu-waktu mendatang ya, hari mungkin tidak ya, dalam minggu-minggu mendatang, sehingga kita akan lihat perkembangannya dari waktu ke waktu. Jadi saya kira kalimat waspada tapi tidak, judul di bawah ini waspada tapi ditambahin tidak perlu panik dong. Oke, waspada tapi tidak perlu panik, sikapi dengan wajar sambil kemudian menunggu informasi dari WHO yang disampaikan oleh Prof. Chandra dan Ibu Siti lewat Kompas TV. Kurang lebih begitu ya. Baik, terima kasih juru bicara Kemenkes Republik Indonesia, Ibu Siti Nadia Tarmizi, dan juga Direktur WHO yang juga Guru Besar Universitas Kedokteran Yarsi, Profesor Chandra Yoga Aditama. Terima kasih Prof. Chandra, terima kasih Bu Dr. Siti Nadia Tarmizi. Selamat malam, sehat selalu.